Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Video ini merupakan video seri pertama dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang materi-materi pendahuluan yang akan dibahas pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Materi apa sajakah itu? Yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis. Yang kedua adalah faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan usaha. Yang ketiga adalah manfaat bisnis. Yang keempat adalah pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang kelima adalah tahapan studi kelayakan bisnis. Dan yang keenam adalah aspek-aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Baiklah, kita ke bagian yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi, studi kelayakan bisnis ini ada beberapa ahli yang memberikan definisi. Yang pertama adalah Ahmad Subagio. Menurut Ahmad Subagio, SKB atau studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut dijalankan. Kemudian, yang kedua, menurut Umar Hussein, penelitian SKB merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis tersebut dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin. Kemudian yang ketiga, menurut Ibrahim, SKB adalah menjadi bahan pertimbangan apakah menerima atau menolak suatu gagasan atau proyek yang direncanakan. Sehingga secara garis besar, studi kelayakan bisnis itu digunakan untuk menilai suatu kelayakan bisnis atau proyek yang akan dijalankan. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan usaha. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan usaha ini ada beberapa ya. Ada banyak sekali, ada faktor eksternal maupun internal, namun saya akan membahas beberapa di sini. Yang pertama adalah data dan informasi yang tidak lengkap. Data-data yang tidak lengkap yang diberikan itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kegagalan usaha. Kemudian yang kedua, ini kondisi lingkungan. Kondisi di lingkungan ini misalnya cuaca atau lingkungan sekitar itu apakah mendukung atau tidak sebuah usaha. Kemudian yang ketiga, tidak teliti. Jadi tidak teliti ini maksudnya kurangnya ketelitian dalam misalnya melayani konsumen atau memberikan data atau membuat sebuah laporan. Ini juga akan menjadi salah satu faktor kegagalan usaha atau bisnis. Kemudian yang keempat itu salah perhitungan. Salah perhitungan di sini misalnya salah dalam memilih pasar atau target konsumen, sehingga bisnis akan atau produk akan tidak sesuai targetnya atau tidak tepat sasaran. Nah, ini akan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kegagalan usaha. Kemudian yang kelima ini adalah unsur sengaja. Nah, kalau unsur sengaja ini contohnya penyelewengan oknum, penyelewengan dana atau penyelewengan produk oleh oknum tertentu yang akan merugikan bisnis atau usaha yang kita jalankan. Kemudian yang terakhir ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah. Dalam hal ini, jika tahap pekerjaan tidak sesuai dengan rencana atau tahap pekerjaannya salah, bisnis kita bisa saja gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat bisnis. Jadi manfaat bisnis ini secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah manfaat secara finansial. Artinya bisnis ini akan menguntungkan bagi pelaku bisnis apabila bisnis dibandingkan dengan risiko yang akan ditanggung. Kemudian yang kedua itu adalah manfaat secara ekonomi nasional. Nah, kalau manfaat secara ekonomi nasional artinya bisnis tersebut jika dijalankan mampu menunjukkan manfaat yang lebih luas ke negara. Contoh, semakin banyak tenaga yang terserap, tenaga kerja, kemudian pendapatan masyarakat semakin meningkat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini manfaat
secara sosial ya. Jadi masyarakat di sekitar lokasi bisnis tersebut memperoleh manfaat atas bisnis yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi untuk manfaat bisnis. Kemudian kita lanjutkan ke pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis atau lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah investor. Jadi SKB ini menjadi acuan oleh investor. Penting sekali untuk investor apakah akan berinvestasi atau tidak terhadap proyek atau bisnis tersebut. Kemudian yang kedua itu perbankan. Jadi SKB ini digunakan oleh perbankan untuk menilai apakah proses pengajuan perkreditan ini layak atau tidak diberikan. Yang ketiga ini untuk pemerintah. Masyarakat ya, masyarakat. Jadi acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis ini biasanya menyangkut dampak lingkungan, apakah proyek tersebut memberikan dampak negatif atau positif terhadap lingkungan di sekitar proyek yang dijalankan. Kemudian yang terakhir ini pemerintah ya, yang tadi. Jadi biasanya dari pihak pemerintah SKB ini berguna untuk menilai sebuah proyek atau bisnis ini layak atau tidak diberikan izin operasional. Nah, itu tadi untuk pihak-pihak yang memerlukan SKB. Kita lanjutkan ke tahapan SKB. Jadi tahapan SKB ini yang pertama itu adalah pengumpulan data. Nah, data di sini adalah data-data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu contohnya data-data perusahaan, profil perusahaan. Kalau kuantitatif misalnya aliran kas dan lain-lain. Nah, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pengumpulan data itu diolah dengan metode-metode yang lazim digunakan, kemudian dicek ulang untuk memastikan kebenaran data yang sudah diperoleh. Nah, setelah data diolah, selanjutnya adalah data dianalisis. Jadi untuk menganalisis ini nanti ada alat-alatnya. Nah, alat-alat ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, setelah data dianalisis, itu langkah berikutnya atau tahap berikutnya adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini jika layak itu berarti dapat direkomendasikan, kemudian setelah direkomendasi itu bisa dijalankan. Tapi kalau proyek atau bisnis tersebut tidak layak, maka itu sebaiknya dibatalkan. Jadi ini tadi adalah tahapan dalam SKB. Yang pertama pengumpulan data, kualitatif dan kuantitatif, kemudian yang kedua pengolahan data, yang ketiga analisis data, yang keempat mengambil keputusan layak atau tidak. Kalau layak direkomendasikan dan dijalankan, kalau tidak layak berarti sebaiknya dibatalkan. Gitu. Kemudian itu tadi untuk tahapan-tahapan SKB. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek dalam penilaian SKB. Nah, pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, aspek-aspek yang akan kita pelajari, yang pertama adalah aspek hukum atau yuridis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek teknis atau operasi, yang kelima aspek sosial atau ekonomi, yang keenam adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, aspek-aspek ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sekian dulu untuk materi pendahuluan dari studi kelayakan bisnis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.